Saya Selmu, ini Saya Aksal, Aksal. ini Batak. Marta. Di sini kami sedang di Coding Lab. untuk melakukan wawancara. Yuk, ikuti kami. Selamat menyaksikan. Siang Kak, Selamat siang. perkenalkan nama saya Selmu dari Politeknik Negeri Medan dan teman saya Aksal Pahmi Gita Tarijan. bersama juga dengan Marta dari teman kelas kami. Ingin bertanya sedikit tentang tenaga kerjaan di perusahaan ya Kak. Untuk yang pertama, boleh ceritakan sedikit tentang perusahaan Coding Lab bekerja di bidang apa? Untuk perusahaan Coding Lab bekerja di bidang software host, di mana perusahaan ini membuat aplikasi sesuai kemauan klien dan juga bisa untuk apa sih namanya, halaman website gitu, untuk foto-foto produk juga bisa. Berarti sesuai kemauan kliennya yang dibuatnya. Oke, lalu boleh ceritakan sedikit kalau peran kakak dan tanggung jawab kakak di perusahaan. Untuk saya sendiri sebagai programmer di sini, dan tanggung jawabnya untuk menyelesaikan aplikasi sesuai kemauan klien dan juga membuat apa ya aja yang dimau klien gitu, fitur aplikasinya. Oke. Lalu untuk beberapa pertanyaan, kira-kira kalau di sini ada pernah risiko keselamatan atau keselamatannya itu yang paling sering terkena itu apa? Kesetrum sih. Kesetrum. Kadang kontak gitu, apa namanya, cok sambungnya sering kesetrum juga, tapi nggak terlalu membahayakan untuk sekarang. Oke, saya mau nanya. Oke, selanjutnya itu bagaimana cara perusahaan menanggapi potensi bahaya di lingkungan kerja yang biasanya terlihat dan terkesan aman, Kak? Kalau misalnya kayak tadi yang kesetrum tadi kayak Iya. tanggapannya gitu, cara gimana? Biasanya kalau kesetrum itu langsung lapor gitu, langsung diperbaiki. Atau misalnya ada setrum yang sedikit sakit gitu kan, bilangnya bang ini agak kontak, langsung diperbaiki atau diganti gitu. Pernah ada kasus ini kayak mendekati, maksudnya yang bisa diceritakan kasus yang pernahnya? Iya. Oh, kalau selama di sini sih belum ada. Paling ya ke laptop sambil dicas gitu, kadang kan kontak dia, paling sakit cut gitu doang. Yang lebih parah alhamdulillahnya belum sih. Oke, selanjutnya ini pertanyaannya, apakah teknologi atau software monitoring sistem keamanan aplikasi kesehatan kerja dapat membantu pelaksanaan K3 di bidang IT? Jika iya, bagaimana implementasinya, Kak? Implementasinya. Menurut kakak kayak misalnya software dari monitoring atau sistem itu, menurut kakak bisa membantu nggak untuk kayak mencegah tadi untuk keselamatan itu, dan menurut kakak implementasi itu gimana? Kalau untuk mencegah, karena di sini semua kabel-kabel gitu ya, kayaknya nggak terlalu sih, karena mau nggak mau pasti ada gitu. Lagi apes mungkin konslet gitu aja. Oke. Perkenalkan Kak, saya Marta Angelika dari Politeknik Negeri Medan. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana sih penilaian Kakak akan kesadaran pekerja IT di Coding Lab ini terhadap pentingnya K3 terutama di perusahaan Kakak ini? Kesadarannya gitu. Iya. Coba ulang itu ya. Penilaian Kakak sendiri akan kesadaran pekerja di IT terhadap pentingnya K3 terutama di perusahaan Coding Lab. Kalau di sini kayak tadi kan, karena banyak kabel mungkin lebih sering kesetrum aja. Dan solusinya pakai kaos kaki sih lebih bisa. Cuman karena di sini pada bebas gitu kan, pakai kaos kaki atau pakai sepatu, jarang ada yang pakai kaos kaki. Jadi mungkin beberapa orang kesetrum gitu. Oh, berarti kesadaran lebih lanjut itu lebih teliti aja gitu ya Kak, untuk menggunakan alas kaki atau semacamnya. Terus untuk Kakak sendiri, apakah regulasi K3 yang ada saat ini cukup relevan untuk dunia kerja di bidang IT yang banyak berbasis komputer dan remote working-nya? Cukup sih. Untuk sejauh ini cukup ya Kak? Untuk sejauh ini cukup. Apa aja sih Kak resiko keselamatan dan kesehatan kerja yang paling sering di dalam bidang IT, baik fisik maupun mental? Resiko? Iya. Paling karena sering duduk kan, dan itu kadang duduknya kan agak bungkuk gini. Iya. Itu sakit tuh pinggang. Kadang ada juga masalah
apa sih tulang kita ya. Iya, Jadi pegal-pegal gitu. Iya. Oke. Tapi untuk sejauh ini Kak, ada nggak sih dari abang-abang, kakak-kakak, kan kita kan duduk aja nih, terus mau sampai beberapa jam gitu kan. Terus efek sampingnya tuh mereka punya sakit skoliasis gitu jadinya, karena mereka lebih nyaman duduknya miring sambil ngerjain atau kebanyakan duduk gitu. Kalau di sini nggak tahu, karena kan nggak terlalu ini juga kan. Tapi lihat-lihat dari luar gitu banyak sih, karena kan duduk gini lebih nyaman gitu dia kan. Ada juga. Nah, lalu bagaimana cara perusahaan menanggapi potensi bahaya di lingkungan kerja tersebut yang biasanya terlihat dan terkesan aman? Ini yang mana? Yang dari yang soal pertama tadi aja Kak, hubungan yang sama. Misalnya ini ganti yang kalau tadi misalnya kata kakak pegel atau itu tadi, itu kan ya risiko kalau misalnya duduk lama gitu ya. Itu bisa dari perusahaan kayak ada bikin pencegahannya gitu Kak, misalnya ada dikasih jam break apa istirahatnya gitu, atau mereka mempertahankan ya jadinya. Oh, kalau jam breaknya nggak ada, cuman ada ruangan yang beanbag. Ada ruangannya sediakan itu, jadi sambil tiduran atau duduk gimana itu bisa. Kalau udah capek duduk kayak gini kan bisa ke situ. Untuk sesi kayaknya sudah cukup dari kami sih Kak. Oke. Terima kasih ya. Dengan kakak siapa? Irmanya. Irmati. Oke. Terima kasih banyak Kak. Sinar. Sekian.